Bahwa pemerintahan Prabowo Subianto ini menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ini bisa 8 bahkan hingga 9%. Ini bagaimana peran dan juga strategi dari sektor industri telekomunikasi untuk mempercepat dan juga mendukung pemerintah terkait dengan pertumbuhan 8% ini? Saya melihat di pemerintahan kabinet Pak Prabowo ini kan ingin menggunakan basis digitalisasi. Saya kasih contoh aja lah ya, program mungkin sensitif tapi perlu saya sampaikan, program makan gratis. Ya, menyampaikan makanan itu ke siswa, itu mungkin akan sangat cepat bila menggunakan aplikasi. Menggunakan aplikasi yang mungkin notabene aplikasinya berada di mobile. Sehingga anak-anak setiap hari terrecord siapa yang sudah menerima, siapa yang belum. Itu salah satu contoh ya yang mungkin bisa digunakan. Atau di program lainnya kayak dulu misalnya kita ingin memastikan kesehatan masyarakat. Sekarang ada Satu Sehat. Karena ada program vaksinasi untuk orang tua yang memang membutuhkan vaksinasi. Mungkin dengan aplikasi itu kan melalui mobile, melalui pipeline mobile, internet, beli mobile. Nah, ini menjadi salah satu contoh yang bisa dibantu dari telco industri mempercepat program pemerintah. Jadi dengan kehadiran internet, khususnya tadi aplikasi, untuk masing-masing program pemerintah tadi bisa membantu mempercepat gitu ya Pak ya, menuju pertumbuhan ekonomi 8%. Jadi kan nggak perlu manual kan, memberikan makanan itu di sekolah, tapi menggunakan semua internet. Ya kan? Dan juga mungkin mengukur sekolah mana saja nih yang udah dapat, udah berapa persen dan lain sebagainya. Kayak kita waktu pandemi kan kita ingat pemerintah memberikan kuota gratis. Terdapat sekitar puluhan juta siswa, mahasiswa, dosen, guru, dan semua dunia pendidikan. Ya. Dunia pendidikan mendapatkan kuota gratis untuk internet gratis sehingga program sekolah di zaman pandemi bisa berjalan. Itu buktinya bisa jalan. Nah, artinya sesuatu yang terkait dengan digitalisasi, kalau kita mau lakukan, saya yakin telco industri bisa membantu hal itu. Nah selain dari tadi mempercepat ataupun mendukung program pemerintahan, kita juga tahu nih untuk masalah investasi sendiri, banyak perusahaan raksasa teknologi besar di global ini yang maju mundur untuk investasi di Indonesia. Sedangkan negara-negara lain sangat cepat. Ini bagaimana untuk sektor telekomunikasi sendiri, khususnya untuk yang 5G? 5G ya. Jadi sebenarnya gini, telco operator kan dulunya banyak di Indonesia ya, ada 11. Kemudian terjadi secara natural, tinggal sekarang 4. Ya. Tanggal 4. Mungkin bentar lagi jadi 3 ya. Kode. Ini kode confidential. Mungkin sebentar lagi jadi 3. Nah, dengan seperti ini pertanyaannya apakah terbuka? Terbuka, tapi kan pertanyaan yang harus dipikirkan juga oleh pemain-pemain telco besar dari luar, bagaimana tata kelola industri telco yang sudah ada. Dan teknologi dan spektrum yang tersedianya juga harus dipikirkan oleh mereka. Apakah mereka masuk dengan 5G saja, tidak ada 4G-nya? Apakah itu cukup kompetitif? Ya. Atau mereka memang masuk dengan ke operator yang sudah ada, ya kan, apakah melalui akuisisi dan sebagainya. Nah, ini yang harus dipikirkan, karena toh yang lagi ada di dalam negeri juga lagi saling gabung satu sama lain. Nah, bila pemain baru masuk lagi, apakah cukup kompetitif? Itu perlu dipikirkan, karena belum punya subscriber, belum ada organic subscriber, belum menggelar jaringan yang ada, ya kan, sementara yang ada aja sudah saling gabung gitu. Jadi hal itu juga perlu dipertimbangkan oleh pemain-pemain baru. Negara mana sih Pak yang patut dicontoh untuk kemajuan dari industri 5G sendiri? 5G ya, yang paling dekat kan tetangga kita Malaysia, Singapura ya.
kemudian karena mereka sudah duluan spektrumnya dilelang dan sebagainya ya. Australia juga sudah berjalan, tapi kan kita harus lihat demografinya yang persis dengan Indonesia ya. Karena Indonesia kan 279 juta penduduk, pelanggannya itu sudah, pengguna device-nya itu sudah 350 juta lebih ya kan. Pengguna internetnya juga kurang lebih 200 juta. Jadi kita harus lihat demografinya nih gitu ya. Mungkin yang agak sedikit mirip-mirip India, walaupun jumlah penduduknya berbeda, tapi demografinya nih kurang lebih ya, demografinya mirip lah dengan Indonesia, sehingga kita perlu melihat dan pola-pola yang dilakukan India, dan India itu memberikan skema insentif. Oke. Spektrumnya murah 8%. Oke, jadi ini yang bisa dicontoh oleh pemerintah begitu ya. Mudah-mudahan saya hanya bisa memberikan saran ya pemerintah, mudah-mudahan pemerintahnya bisa memberikan program insentif ini cepat. Oke, tadi kan Bapak sempat sampaikan sebenarnya untuk investor masuk sendiri juga harus melihat kondisi pasar ataupun yang ada di tanah air saat ini. Kan tadi kan kita sudah punya beberapa operator, tadi kan mungkin akan jadi 3. Nah, kalau akan ada lagi seperti kita ada Starlink, kan ada satelit, ini apakah akan mengganggu kemajuan industri 5G di Indonesia? Starlink berbasis sebetulnya menyediakan internet melalui satelit. Mereka berawal dengan backhaul saja atau transport dari satu titik ke titik yang lain ya, bukan retail. Tapi belakangan kan mereka menyediakan juga menjual jaringan satelit retail. Bahkan mereka ingin direct to cellular. Yeah. Nah, belum lama ini KPPU mengeluarkan satu rekomendasi bahwa terjadi persaingan yang diduga oleh KPPU akan mengganggu tata kelola niaga di industri telco, gitu ya. Sehingga KPPU merekomendasikan bahwa direct to sale ini tidak dilakukan. Ya, artinya Starlink melakukan, ini studinya KPPU nih, resmi studi KPPU baru keluar ini. Jadi Starlink lebih baik menjual backhaul atau kerjasama dengan operator yang sudah ada, gitu ya. Jadi dia menyediakan backbone, ya operator menggunakan atau pihak-pihak lain memanfaatkan. Untuk retail mungkin kerjasama dengan operator, kira-kira gitu. Karena pasar yang bersangkutannya sama. Oke. Ya, pasarnya pasar retail internet gitu ya. Bahkan di masyarakat luas, saya nggak mengatakan Starlink ingin memecah dia punya bandwidth, tapi di masyarakat di bawah itu dia beli satu koneksi Starlink, kemudian dipecah di beberapa titik. Itu kan kayak RT RW net jadinya. Nah ini kan pasar yang bersangkutannya terganggu kan. Jadi tata kelolanya jadi terganggu. Oke, jadi dengan pasar yang sama maka tentu akan mengganggu begitu. Mengganggu tata niaga yang sama. Makanya kita bawa ini waktu itu meminta rekomendasi KPPU. Oke,